Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama Ibu dalam mata pelajaran fisika. Pembahasan kali ini tentang listrik statis untuk kelas 12. Kita lihat simulasi, sebuah balon berwarna hijau digosok-gosokkan ke baju berbahan wol. Kemudian dia menempel pada baju tersebut. Balon kuning juga begitu. Ketika digosok-gosokkan ke baju berbahan wol, dia akan menempel. Ya, ketika kita dekatkan balon hijau dan balon kuning, apa yang terjadi? Ya, dia seperti tidak mau saling mendekat ya. Ada apa ini? Nah, ketika balon hijau kita dekatkan dengan dinding, dia cenderung juga menempel pada dinding. Sementara balon kuning tetap menempel pada baju berbahan wol. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Anak-anak, benda bermuatan netral memiliki jumlah proton dan juga jumlah elektron yang sama. Nah, ketika balon ini kita gosokkan, balon hijau kita gosokkan ke baju berbahan wol, maka elektron pada wol akan berpindah ke balon, sehingga balon memiliki jumlah muatan negatif lebih banyak, sehingga balon bermuatan negatif, sementara baju bermuatan positif, sehingga dia bisa menempel pada baju berbahan wol. Sementara balon kuning ini juga sama, jadi bermuatan negatif. Maka ketika kita dekatkan ke tembok, kita perhatikan maka elektron pada tembok cenderung akan menjauhi permukaan dinding karena ditempeli oleh balon yang bermuatan negatif. Ya, sehingga elektronnya atau muatan negatifnya juga akan menjauh. Oke, kita perhatikan ini, kita coba dekatkan antara balon hijau dengan balon kuning. Ternyata tidak mau ya, terpental ya. Nah, balon kuning kita dekatkan ke balon hijau, terpental karena balon hijaunya ini bermuatan negatif. Begitu juga dengan si balon kuning juga bermuatan negatif karena kelebihan elektron ya. Nah, kita coba sekali lagi, balon kuning netral kita dekatkan ke wall, digosokkan jadi bermuatan negatif ya. Elektronnya lebih banyak. Yang hijau juga sama, elektronnya jadi lebih banyak. Sementara wall kehilangan elektron sehingga bermuatan positif. Maka wall bermuatan positif, balon bermuatan negatif ketika didekatkan akan saling tarik-menarik. Sementara balon hijau didekatkan ke dinding yang bermuatan netral, maka elektron pada dinding akan cenderung menjauhi permukaan tembok. Seperti itu. Iya. Sekarang kita akan mempelajari materi listrik statis pada modul yang sudah Ibu bagikan di Portaldik ya. Pada pembelajaran pertama kita akan mempelajari tentang gaya kolom dan medan listrik. Nah, mungkin kita pisahkan lagi pada gaya kolom saja. Nah, tentang interaksi antar muatan tadi sudah kita lihat pada simulasi PET Colorado ya. Nah, bahwa ketika muatan itu sejenis maka dia akan saling tolak, ketika berbeda jenis akan saling menarik ya. Interaksi ini disebut dengan gaya kolom ya. Gaya kolom ini merupakan interaksi antar muatan-muatan listrik, di mana besarnya gaya kolom sebanding dengan perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Sehingga bisa dirumuskan F sama dengan K Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat dengan satuan seperti tercantum pada modul ya. Bagaimana menghitung resultan gaya kolom? Jika muatannya segaris maka resultannya tinggal dijumlahkan ya. Jika berlawanan arah maka tandanya kita beri tanda negatif ya, atau artinya jika ada dua gaya berlawanan arah maka yang besar kita kurangi yang kecil, atau bisa kita kurangi, nanti kita lihat kemana arahnya. Lebih jelasnya nanti akan Ibu contohkan pada contoh soal ya. Yang kedua, apabila muatan ini membentuk suatu sudut siku-siku, maka mencari gaya resultannya dengan rumus akar F12 pangkat 2 ditambah F13 pangkat 2 untuk gambar contohnya seperti di samping, di mana F1 ini merupakan titik di mana terdapat sudut siku-sikunya ya, tertarik oleh F3 dan juga F2 sehingga membentuk sudut siku-siku. Gayanya untuk yang membentuk sudut bukan siku-siku ya, maka menggunakan rumus F total sama dengan akar F12 kuadrat tambah F13 kuadrat tambah 2 F13 cos theta ya, seperti rumus pada vektor ketika kamu belajar vektor di kelas 10 ya. Ini di sini ada contoh soal. Tentukan besar dan arah gaya kolom yang dialami Q2 jika terletak di antara Q1 dan Q3 ya. Nah, di sini kita perhatikan pada gambar ya,
Q1 dan Q3-nya belum disertakan nilainya ya. Tapi kalau kita lihat dari jawaban dari pembahasan, maka Q1 ini bernilai 1 mikrokolom, sementara Q3-nya bernilai 4 mikrokolom. Di mana Q2 ini ya bermuatan negatif, Q1 dan Q3 bermuatan positif, sehingga arah gaya Q yang dialami oleh Q2 akibat Q1 atau disebut F21 itu ke arah kiri, dan gaya kolom pada Q2 yang diakibatkan oleh interaksi dengan Q3 itu ke arah kanan, disebut F23 ya. Kita hitung dengan rumus F sama dengan K Q per R kuadrat, didapat F21 adalah 20 Newton dan F23 adalah 80 Newton. Nah, sehingga untuk mencari resultannya kita tinggal jumlahkan ya, 80 ditambah min 20. Dari mana min 20? Karena arahnya berlawanan dengan arah F23 ya. Atau 80 diambil 20 sama aja, hasilnya adalah 60 Newton. Di sini Ibu sertakan perhitungannya apabila kamu ingin menjumlahkan ya. Di sini 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 2 kali 1 2 ya, 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6, maka pangkatnya ditambah, jangan lupa ya, jadi 10 pangkat min 12. Penyebutnya 3 kuadrat 9, 10 pangkat min 2 kuadrat 10 pangkat min 4, sehingga hasilnya adalah 2 dikali 10 pangkat 1 atau 20 Newton ya. Pada F23 pun sama, perhitungannya seperti itu ya anak-anak, sehingga didapat nilai 80 Newton. Sehingga resultan gaya didapatkan 80 dikurangi 20 sama 60 Newton. Latihan soal yang pertama, 2 partikel bermuatan 3 nanokolom dan 12 nanokolom. Supaya gaya tolak kedua partikel besarnya 0,081 Newton, maka partikel tersebut harus terpisah sejauh. Nah, di sini diketahui ada 2 buah partikel ya. Satunya kita konversi ke kolom ya, menjadi 3 dikali 10 pangkat min 9 kolom dan 12 dikali 10 pangkat min 9 kolom. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan F sama dengan kaki Q per R kuadrat, di mana F-nya nilainya bernilai 0,081 atau bisa ditulis 81 dikali 10 pangkat min 3. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 merupakan suatu tetapan atau konstanta. Q1-nya 3 dikali 10 pangkat min 9, Q2-nya 12 dikali 10 pangkat min 9. Nah, jarak ini yang ditanyakan. Jadi kita tulis R kuadrat. Nah, selanjutnya 9 di sini ya. Oke, 12-nya kita jadikan 3 dikali 4 sama saja ya. 3 dikali 3 9, 9 kali 9 adalah 81. Oke. Ruas kiri dan ruas kanan kita bagi 81, lalu R-nya kita kalikan dengan 10 pangkat min 3 menjadi 10 pangkat min 3 R kuadrat, dan 4 dikali 10 pangkat min 9. R kuadrat sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 9 ya. Di sini ada yang di ruas kiri itu pangkat 3 ya, bukan pangkat min 9, jadi harusnya masih tersisa 10 pangkat min 6, sehingga R adalah akar dari 4 dikali 10 pangkat min 6. Akar 4 adalah 2, akar 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 3 ya. Untuk lebih jelasnya kalian catat contoh ini dan kalian coba kerjakan sendiri. Contoh yang berikutnya, ada 3 muatan ya. Kita sebut saja ini adalah yang paling kiri muatan A, yang tengah ini muatan B, lalu yang di kanan muatan C ya, dimana besarnya muatan A adalah 4 kolom positif, B min 2 kolom, dan C adalah positif 16 kolom ya. Artinya antara A dan B saling tarik menarik, B dan C juga saling tarik menarik, sehingga B ini mendapat gaya tarik FB akibat A, dan juga ada ke kanan FB akibat C ya, gaya kolom pada B akibat C ya, dimana jaraknya antara A dan B adalah X dan antara B dan C adalah 18 cm dikurang X. Agar
pada muatan min 2C gaya elektrostatiknya sama dengan 0, maka gaya yang ke arah kiri harus sama dengan gaya yang ke arah kanan. Sehingga dapat Ibu tuliskan FBA sama dengan FBC. Nah, kita tuliskan persamaannya. F adalah K per R kuadrat. Ya, sini juga K per R kuadrat. Kita bisa coret bagian yang di ruas kiri dan ruas kanan sama nih ya, sehingga QA sama dengan QA per RBA pangkat 2 sama dengan QC per RBC pangkat 2. QA nya nilainya 4, jarak antara B ke A itu X, QC nya 16, jarak B ke C itu 18 min X, jangan lupa pangkat 2 karena rumusnya R kuadrat ya. Lalu kedua ruas kita akarkan ya untuk menghilangkan kuadratnya, sehingga 2 per X sama dengan 4 per 18 min X. Ya, kalau cara ini opsional saja anak-anak, tergantung angkanya ya. Bisa atau enggak diakarkan. Kalau nggak bisa mah jangan ya. Nah, ini sama-sama kita bagi 2, sehingga 1 per X sama dengan 2 per 18 min X. Kita kali silang, sehingga 18 min X dikali 1 sama dengan 2 dikali X. 18 sama dengan 2X ditambah X atau 3X, sehingga X sama dengan 18 dibagi 3. Nilainya adalah 6 cm ya. Karena pada awalnya 18 cm itu tidak kita ubah, maka hasilnya pun cm. Bagaimana anak-anak? Apa bisa dipahami untuk soal ini? Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, di sini ada 3 buah muatan ya terletak sehingga dia membentuk segitiga sama sisi, di mana setiap sudutnya bernilai 60 derajat. Sehingga ada gaya, kalau gaya pada titik C ya, pada titik C yang Ibu tandai itu, tandai checklist, terjadi 2 gaya. Ada gaya C akibat B, karena sama-sama positif ya, jadi dia menolak ya, arahnya horizontal ke arah kanan. Ada gaya di C akibat A ya, A itu yang atas, titik di atas, jadi arahnya dia agak diagonal ke arah tenggara ya. FCA membentuk sudut antara FCB dan FCA itu sudutnya 60 derajat, sehingga kita cari dulu nilai FCB dan juga FCA, lalu nanti kita operasikan menggunakan rumus sudut selain siku-siku ya. Nah, FCB ini K per R kuadrat ya. K-nya tetap ya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 2 dikali 10 pangkat min 4, dan QB-nya 2 dikali 10 pangkat min 6. Sementara R-nya adalah 3 dikali 10 pangkat min 1 ya. Karena panjang sisinya sama, semua adalah 30 cm ya. 30 cm itu 3 dikali 10 pangkat min 1 meter, jangan lupa dikuadratkan. Di sini 3 dikali 4 ya, 2 kali 2 kan 4, 3 kali 4 dikali 10-nya 9, diambil 4, diambil 6. Jadi 10 pangkat min 1. Oke, nah di bawah 3 kuadrat 9, lalu 10 pangkat min 1 dikuadratkan, artinya pangkatnya dikali ya. 10 pangkat min, ya itu tadi min 1 dikali 2, min 2, jadi 10 pangkat min 2. Nah, 9-nya bisa dicoret, sehingga hasilnya adalah 4 dikali 10 pangkat 1 ya, atau 40 Newton nilainya. Bagaimana dengan FCA ya, F di C akibat A? Karena muatannya ini sama ya, muatannya sama, muatan B dan muatan A-nya yaitu 2 dikali 10 pangkat min 6, muatan C-nya 2 dikali 10 pangkat min 4. Jadi ini nilai FCB dengan FCA nih harusnya sama, karena jaraknya juga sama 30 cm. Ya, kita lihat dulu di sini FCA sama dengan kaki C QA dibagi R kuadrat.
K-nya tetapan ya, 9 kali 10 pangkat 9, Ki C-nya 2 kali 10 pangkat min 4, Ki A-nya 2 dikali 10 pangkat min 6, R-nya sama ya, 30 cm, 3 dikali 10 pangkat min 1 dikuadratkan, jangan lupa. Nah, sehingga harusnya perhitungannya sama, anak-anak. Ya, nilainya berarti sama, yaitu 40 Newton. Bagaimana, bisa dipahami? Ya, sama ya, 40 Newton. Nah, untuk mencari gaya kolom di titik C, maka kita menggunakan rumus, nggak muat sepertinya, Ibu tulis di bawah aja ya. Sigma FC, ya, sigma FC sama dengan akar FCB pangkat 2 ditambah dengan FCA pangkat 2 ditambah 2 dikali FCA dikali FCB dikali dengan cos sudut yang terbentuk. Kita substitusi nilai-nilainya ya. Sigma FC sama dengan akar 40 kuadrat ditambah 40 kuadrat ditambah 2 dikali 40 dikali dengan 40 dikali dengan cos sudut yang terbentuk adalah 60 derajat. Ya, sama dengan akar 40 kuadrat 1600 ditambah 1600 ditambah dengan 2 dikali 1600 ditambah dengan cos 60 adalah setengah ya. Sehingga akar 3 dikali 1600 ya, karena ada 3. Ini kan 2-nya dengan setengah habis ya. Sehingga nilainya adalah 40 akar 3 Newton. Soal yang berikutnya, yakni di sini ada 3 buah muatan ya, berada pada posisi di titik sudut segitiga ABC yang merupakan sudut segitiga siku-siku, di mana panjang sisi AB ini sama dengan panjang sisi BC, yakni 20 cm atau 2 dikali 10 pangkat min 1 meter ya. Besar muatan itu sama antara muatan ABC, yakni 2 mikrokolom atau 2 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, untuk tetapan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 ya. Nah, di sini besar gaya listrik yang bekerja pada titik B bisa kita tuliskan dengan rumus sigma FB sama dengan akar FBA kuadrat ditambah FBC kuadrat. Sehingga kita harus mencari dulu satu persatu berapa FBA dan berapa FBC. Untuk mencari FBA, kita gunakan rumus K Q1 atau QB dikali QA dibagi RBA pangkat 2. Di mana K-nya adalah 9 dikali 10 pangkat 9, QB-nya nilainya adalah 2 dikali 10 pangkat min 6 setelah kita jadikan kolom. Lalu QA-nya juga sama nilainya 2 mikrokolom atau 2 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Sementara R-nya jaraknya adalah 20 cm atau 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, untuk 9 berarti dikali dengan 2 kali 2 adalah 4, dikali dengan 10 pangkatnya kita jadikan 1, yaitu 10 pangkat min 3 dibagi 2 kuadrat 4, 10 pangkat min 1 kuadrat, 10 pangkat min 2. Sehingga hasilnya adalah 9 dikali 10 pangkat min 1 Newton. Ya, nanti kalian cek lagi, khawatir ada yang keliru. Untuk FBC sendiri nilainya sama dengan FBA karena muatan dan jaraknya sama, yakni adalah 9 kali 10 pangkat min 1 Newton atau 0,9 Newton. Di sini kita masukkan ke dalam persamaan 0,9 kuadrat ditambah 0,9 kuadrat, jadi ada 2 dikali 0,9 kuadrat ya. Nah, 0,9 kuadrat ini kita akarkan, hasilnya adalah 0,9. Nah, di dalam masih ada akar 2, satuannya adalah Newton. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.